Selamat pagi. Ini sambil nunggu ruangan disterilisasi, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sering saya dapat pertanyaan kayak gini, Dok, Mas, kebetulan kenal sama saya, kayaknya Mas gitu. Kok tampilan saya cepet copot ya? Pasien datang dipraktekkan atau di tempat kerjanya gitu, cepet copot kenapa ya? Biasanya yang pertama muncul itu terus dia tanya gini, apa bahan saya kurang bagus ya atau kurang mahal ya gitu. eh bisa jadi kurang bagus, kurang mahal atau apa, saya nggak tahu ya, saya kan bukan pedagang bahan dental ya, saya hanya user aja. Tapi pengalaman saya seperti ini boleh sama boleh enggak, silahkan masing-masing teman sejawat. eh Dari awal saya praktek, saya tidak langsung di rumah sakit gede seperti ini. Jadi otomatis saya mengalami mulai dari dulu waktu ke rumah sakitan, waktu di puskesmas, walaupun cuma sebentar itu, ya bahan-bahan saya seadanya juga gitu. Tapi ya nggak cepet copot juga gitu kalau nambal gitu. Jadi mungkin ini saya ya, bukan nggak semuanya. Jadi menurut saya sih mungkin tidak selalu bergantung pada bahannya. Yang ada patah onorgo norupo, tapi kan tidak saklek itu. Nah kemudian kalau nggak seperti itu terus apa Mas gitu, apa Dok? Eh Kalau saya sih menganjurkan seperti ini. Eh, Kembali lagi ke teorinya aja dulu untuk nambah gimana, bukan saya menggurui, bukan. Tapi pengalaman saya mengatakan bahwa kalau mencari jawaban ya kita balik dulu ke prinsip dasarnya dulu, prinsip cara nambalnya dulu gitu. Kalau era dokter gigi yang sudah familiar dengan resin komposit ya, ini tadi dari awal bicaranya tentang resin komposit ya, jadi bukan bahan tambah yang lain. Untuk era generasi dokter gigi yang langsung familiar dengan resin komposit, maka mungkin tidak begitu kesulitan nanti dengan apa yang mungkin akan saya sampaikan gitu ya. Jadi gini, resin komposit itu bukan bahan yang eh, mudah ya, tanda kutip ya. Dia sebenarnya teknik sensitif. Oleh sebab itu maka yang semakin kesini para produsen manufaktur itu berlomba-lomba untuk membuatnya semakin mudah, baik dari bahan kompositnya itu sendiri maupun dari maksud saya mulai dari bagaimana menempelkannya atau mulai dari teknik adhesifnya. Seperti kita ketahui bahwa resin komposit itu memiliki prinsip micro mechanical ya. Jadi dia mempunyai prinsip mekanis tapi mikro. Kalau kita kembali lagi ke amalgam mungkin ya, atau cast metal mungkin dia mekanis tapi makro. Jadi mungkin ada butt joint, ada konsep preparasi yang makin ke oklusal, makin konvergen, atau ada apa itu galur di pulpo aksial line angle. Itu kan kita biasanya kalau misalnya kelas 1 itu ada kayak semacam apa ya, apa lupa saya istilahnya itu, dibuat semacam galur gitu dengan round bore yang kecil itu untuk
memberi retensi mekanis. Tapi kalau di komposit itu mikromekanis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari konsep mikromekanis dari resin komposit dengan teknik adhesifnya. Teknik adhesif sampai saat ini sudah sampai ke generasi, ada yang bilang sampai 8, tapi menurut saya ya masih 7 sih sebenarnya. 1, 2, 3 nggak usah kita bahas terlalu banyak ya, tapi bolehlah kita sambil mengingat ya. 1, 2, 3 itu tidak begitu sukses, bisa dikatakan gagal. Kenapa? Karena beberapa hal. Satu, dia ini konsepnya masih tidak bisa mengakomodir sifat dari dentin yang hydrated atau becek lah istilahnya ya, lembab. Karena sifat dari resin untuk adhesifnya itu bersifat hidrofobik, sehingga dia tidak bisa melakukan penetrasi. Kalaupun bisa, dia tidak bisa berikatan di dalam. Jadi resin tag-nya sangat minimal. Bahkan yang generasi 2 kalau nggak salah ingat saya, itu dia nempelnya malah di smear layernya, jadi belum mengadopsi konsep ETSA. ETSA baru dikenal masuk ke generasi 3, tapi itu pun bondingnya masih belum yang seperti sekarang. Jadi ya masih, ya shear bond strength-nya masih nggak nyampe 10 megapascal lah. Nah ini yang menarik ya, mulai 4 ke sini ya. 4 itu kalau sampai sekarang itu masih jadi gold standard ya untuk mengukur sebagai kontrol ya mungkin ya, untuk mengukur kekuatan yang di generasi selanjutnya. 4 itu masih terpisah, ETSA sendiri, primer untuk hidrofilik monomernya sendiri, untuk kemudian bondingnya terpisah juga yang jadi masih setelah ETSA terus di rinse, disemprot dengan air, kemudian baru dilapisi dengan primer, kemudian yang terakhir dengan adhesifnya. Mulai generasi 4 dan 5 ini, maksudnya generasi 4 dan 5 ini disebut total etch atau etch and rinse. Total etch kenapa? Karena dia melakukan etch itu sudah bisa melalui di enamel dan dentin, sehingga dinamakan total etch. Kemudian kalau sekarang sih mungkin sudah dengan semakin majunya teknik adhesif, ada ya teknik dengan selective etch dan sebagainya, untuk itu ada reasoningnya sendiri-sendiri. Tapi generasi 4, 5 ini disebut total etch. Bedanya 4 dan 5. 4 dan 5 bedanya priming monomernya kalau di generasi 5 dicampur jadi satu botol. Ya, kemudian 6, 7 itu sudah menggunakan SEP, self etching primer, itu acidic monomer, yang kurang lebih sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang total etch, cuman dia tidak menggunakan ETSA terpisah. Mana yang lebih bagus itu pembahasan selanjutnya aja, yaitu kayak pertarungan yang tidak pernah berakhir. Ada yang bilang bagus yang total etch, ada yang self etch, itu semuanya punya keunggulannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian balik lagi ke tadi, Dok, jamang copot ya tambalan saya ya. Oke, kita lihat ya, di tambalan resin komposit itu sebenarnya tambahan teknik ini, untuk yang teknik pakai bonding generasi 4 dan 5 itu sebenarnya agak sulit sebenarnya. Kenapa? Bayangin aja, kita akan berhadapan dengan enamel dan dentin. Dua jenis ini aja udah beda sendiri. Kalau enamel lebih sederhana ya, dia lebih 94 sampai 96% itu
anorganik, 1% anorganik, dan 4% air. Itu ibaratnya dia tidak bersifat ambigu ya, dia jelas-jelas bisa di-manage dengan lebih gampang lah, kasarannya seperti itu. Nah kalau dentin, ini yang salah satu yang menyebabkan dentin itu kan kandungan airnya banyak sekali, persennya saya lupa, hampir separuh kayaknya, 40% kalau nggak salah ya, atau 50%, lupa saya. Dia itu setelah dietsa akan meninggalkan dentin yang terdemineralisasi, mengekspos fibril-fibril kolagen, dan itu hydrated. Oleh sebab itu di masa lalu, di sebelum generasi 4 itu berusaha didesikasi, disemprot habis-habisan. Tujuannya apa? Biar ini perlekatannya tuh diharapkan semakin baik itu untuk generasi sebelum generasi 4 itu. Yang mulai dari generasi 4 ke sini diketahui bahwa untuk berhadapan dengan dentin itu agak perlu pendekatan khusus, karena dentin itu kan kandungan airnya banyak. Oleh sebab itu adhesif sekarang dia lebih mampu beradaptasi untuk itu. Dia lebih punya monomer yang hidrofilik sehingga dia mampu melakukan penetrasi sampai ke dalam. Ini mau jadi ngelantur ke dentin, sebenarnya kayak enamel dulu ya. Enamel dulu. Ini yang bikin kenapa tambahan itu gampang copot. Enamel itu dia itu refresh sedikit ya tentang enamel. Enamel itu kan dia terdiri dari prisma-prisma email yang dia terdiri dari kristalit yang jadi satu rod gitu ya, batang gitu, nggak baca seperti itu, dia batang gitu. Nah masing-masing rod ini yang di dalamnya itu ada kristalitnya yang membentuk enamel rod prisma email ini. Dia itu bersifat anisotropik. Susah banget ngomongnya. Anisotropik artinya apa? Enamel rod itu kan susah nih bayanginnya. Gini aja deh. Bayangin ini batang ya, batang. Ini permukaan oklusal. Nah di sini adalah akhir dari batang enamel tadi, enamel rod tadi. Nah, anisotropik itu suatu sifat dari bahan yang kekuatan physical propertiesnya itu tergantung dari arah ketika kita memberikan gaya. Jadi ketika enamel rod ini diberi gaya dari sini itu hasilnya akan beda. Ini hubungannya nanti sama dengan proses polimerisasi, di mana ketika resin komposit kita sinar dan mulai terjadi polimerisasi, itu dia akan mengarah ke arah datangnya sinar. Kalau perlekatan dari akhiran dari monomer tadi, dia berada pada bagian yang lemah di samping ini, tidak di akhiran dari enamel rod tadi. Ketika disinar, dia tidak akan mampu menahan gaya tariknya tadi, sehingga akan terjadi micro crack di sini. Akhirnya micro crack, akhirnya micro leakage, dan akhirnya lepas gitu. Nah, gimana sih caranya? Ini sudah dibaca, sudah ada di buku-buku sebenarnya. Ya kita mengetsa di kepalanya ini, di N-nya ini.
di akhirannya ini. Caranya gimana? Bikin aja bevel. Bevel sederhana aja, nggak usah bevel yang dibikin sampai kotak apa, yang bentuk bevel beneran itu loh, apa yang ada sampai ada stepnya, itu nggak usah. Misalnya kalau di depan ya feather edge saja, long bevel. Terus kalau misalnya untuk menyamarkan eh, apa itu, demarkasinya, batasnya, nah, dibikin wave. Atau kalau ada yang suka wave, ada yang suka sunburst. Sunburst itu dibikin nggak beraturan, infinite gitu ya. Kalau saya sukanya infinite. Saya kalau bikin sunburst kelamaan. Ya, jadi kalau kita bisa bikin sunburst itu biasanya demarkasinya puff hilang gitu ya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kok tambalan mudah lepas. Jadi tandanya itu gampang, setelah kita poles, finishing polishing gitu, muncul grup band white line maksud saya. Itu salah satunya kenapa? Karena itu debonding sebenarnya. Debonding karena peletakan dari cover surface yang tidak di tempat yang sebenarnya, itu di akhiran dari enamel tadi. Nah, itu satu. Yang kedua yang paling mempengaruhi juga ini, karena dentin itu tadi hydrated tadi ya, ada airnya gitu. Adhesif yang masa kini itu dia butuh air untuk masuk ke celah-celah fibril tadi, fibril kolagen, karena dia sudah bersifat hidrofilik, baik yang generasi 4, generasi 5, generasi 5 primernya sudah jadi satu. Primer itu dia bekerja simultan antara sifat hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik ketika dia harus menembus dari kolagen tadi sehingga akan terbentuk hybrid layer. Hybrid layer itu gabungan antara adhesif dengan kolagen tadi di intertubular maupun peritubular dentin yang terdemineralisasi sampai batas tertentu. Nah, kalau kita salah untuk mengeringkan terlalu kering, maka nggak akan mampu adhesif itu untuk masuk ke kolagen fibril tadi. Apalagi kalau kita pakai adhesif yang memiliki solvent aseton atau alkohol, dia akan semakin terdesikasi. Jadi mending agak basah dikit kalau kita pakai adhesif dengan solvent aseton atau etanol. Kalau water base misalnya kita merasa terlalu kering, gunakan yang water base. Tapi paling bagus ya jangan sampai terlalu kering atau terlalu basah. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang kita pakai adhesif jenis apa, solvent jenis apa, jenis yang solventnya aseton kah, etanol kah, alkohol base kah, atau water base. Caranya gimana? Prinsipnya sederhana. Betul bahwa kita harus mengetahui batas cover surface yang sudah kita bevel, apakah dia sudah teretsa dengan baik atau belum, dengan mengetahui chalky white di cover surface. Tapi kalau untuk mendapatkan chalky white kita harus menyemprot dengan three-way searing dengan anginnya, itu agak lama. Yang jadi korban biasanya dentinnya. Nah, paling bagus gimana? Prinsipnya adalah jangan membiarkan ada air bebas di situ. Jadi ada genangan air itu jangan sampai. Kemudian berwarna
glistening ya, mengkilap gitu ya, mengkilap kan lama-lama kalau misalnya dia terjadi kekeringan mengkilap, terus dull apa kayak bukan tumpul ya, eh, ya tidak bersinar gitu, lama-lama kan kering ya, jangan sampai seperti itu. Jadi itu ketika kita akan melakukan restorasi tempatan dengan resin komposit, kita tuh harus siap gitu, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa gitu. Jadi ini memang teknik yang komposit itu nggak mudah, susah. Makanya kemudian dimunculkan generasi 6 dan generasi 7 itu untuk dan generasi 8 yang bisa untuk semuanya, all in one, universal gitu. Kenapa ya? Karena komposit itu kayak gini. Kelihatannya mudah tapi susah, kelihatannya susah, ternyata nggak gitu banget gitu. Biasa aja asal kita tahu. Ya, jadi intinya tadi setelah caranya gimana tadi, dengan mengeringkannya dengan pakai teknik ini aja, apa teknik kompor minyak itu loh ya kan. Kalau kompor minyak kan dia kapilaritas itu aja, pakai cotton pellet, jangan cotton pellet sih sebenarnya, sponge pellet sebenarnya, tapi karena adanya cotton pellet nggak apa-apa, tapi diperhatikan jangan sampai serabut-serabutnya tertinggal, itu aja. Dikeringkan dengan sponge pellet, cotton pellet atau sponge pellet, kemudian diaplikasikan bondingnya gitu. Kira-kira begitu ya. Dua itu aja dulu. Yang pertama apa tadi ya? Oh, ini penempatan di mana kita akan mengetsa dan kemudian meletakkan adhesif, yaitu karena perlekatan yang paling kuat itu di enamel, maka di bagian enamel manakah yang tempat kita akan meletakkan akhiran dari restorasi kita, yaitu di bagian kepalanya, N-nya, di rodnya ini, head rodnya tadi, bukan di bagian di aksialnya, di oklusalnya yang tegak lurus atau perpendikular dengan dentino enamel junction. Yang pertama. Yang kedua, untuk karena perkembangan adhesif sudah sampai dia bisa sampai hidrofilik sekaligus juga hidrofobik untuk menempelkan dengan resin komposit dengan adhesifnya, dengan bondingnya, primernya dia sudah, itu kan pada generasi 4, kalau generasi 5 kan sudah jadi satu. Jadi memang harus kondisi di kavitasnya, terutama di dentinnya. Kalau enamel sekali lagi gampang ya, jarang salahnya asal penempatan etsanya benar. Kalau di dentin itu memang agak tricky ya, itu dua itu jangan sampai terlalu. Yang pertama penempatan tadi tempat kita mengetsa dan bevelnya di mana. Yang kedua dentinnya itu tidak boleh terlalu kering, karena selain bisa menyebabkan berkurangnya perlekatan, dia juga bisa berpotensi menimbulkan nyeri pasca tumpatan. Demikian, selamat pagi, ngopi dulu, salam sehat.